Hai everyone, selamat datang di CF Podcast. Hah? CF? Close friend? Oh no, Christo and Ferdinand Podcast. Halo. So guys, di saat ini kita akan membahas terkait sesuatu yang lagi menarik banget nih, yaitu masyarakat multikultural. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ferdinand dan Ferdinand juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya. Nah, pertama nih, kita harus tahu dulu dong, di mana sih Ferdinand tinggal? Untuk saya tinggal di Gunung Nona, tepatnya itu di Jalan Koronta. Kalau untuk Kristo, Kalau saya tinggal di kawasan Batu Gantung Dalam. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya ya. Oke, yang pertama, apakah masyarakat yang ada di Gunung Nona itu saling menghargai perbedaan yang ada? untuk masyarakat pada kawasan Gunung Nona sendiri itu yang pasti itu mereka tuh berasal dari daerah-daerah lain. Dan untuk Kristo ketahui sendiri dulu, mereka tuh berasal dari pulau-pulau lain yang dimana mereka datang untuk tinggal di Gunung Nona, terutama untuk di Ambon. Otomatis kan terdapat suatu perbedaan yang disebut tadi masyarakat multikultural. Untuk masyarakat multikultural pada masyarakat saya itu mereka tuh sangat dekat, di mana dengan adanya perbedaan-perbedaan ini mereka dapat mengenalkan budaya-budaya mereka, di mana saat mereka sedang ibadah mereka bercerita tentang adat-adat dari mereka. Nah, dan juga mereka juga membuat suatu kegiatan di mana itu juga mempererat hubungan mereka. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kristo. Untuk Kristo, bagaimana keragaman suku, agama atau budaya pada lingkungan tempat tinggal dari Kristo? Oke, untuk ketahuan teman-teman dan juga Ferdinand, di Batu Gantong itu tuh daerah yang sangat, kalau mau bilang di daerah padat, di mana itu banyak sekali pekerja-pekerja, bahkan pekerja dari luar kota yang datang ke Ambon untuk bekerja. Ada juga mahasiswa-mahasiswa, karena Batu Gantong itu tempat yang strategis untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UKIN, for your information. So, di sini tuh banyak sekali perbedaan-perbedaan. Contohnya perbedaan suku, kan dari berbagai daerah yang berbeda, mereka datang untuk bekerja, untuk berkuliah, sehingga muncullah perbedaan suku. Kalau sudah ada perbedaan suku, pasti ada perbedaan budaya. Nah, kalau agama di Batu Gantong sendiri itu, menurut saya belum ada atau belum banyak yang mengakui perbedaan agama. Karena untuk daerah Batu Gantong sendiri itu daerah yang mau dibilang itu daerah yang sangat Kristen sekali. Ya, selanjutnya saya yang bertanya nih, apakah pernah bekerja sama dengan orang berlatar belakang yang berbeda dari diri Ferdinand sendiri? Dari saya itu karena yang tadi sudah disebutkan kalau ada kegiatan di daerah saya. Jadi untuk rasa saya sendiri itu bekerja dengan mereka tuh ya biasa saja, atau saya juga senang karena bisa mengenal dari adat-adat atau mungkin pengetahuan umum dari daerah mereka. Dan terutama saya ini juga merupakan orang yang mungkin sih, tapi memang penasaran dengan asal lerengnya dan juga adat istiadat dari tempat mereka. Dan untuk Kristo, saya ingin bertanya bagaimana pengalaman Kristo tinggal bersama dengan masyarakat yang datang. Oke, kalau tinggal bersama itu sejujurnya itu sangat-sangat mengasyikkan dan sangat-sangat luar biasa sekali ya, Ferdinand dan teman-teman semua. Karena dengan adanya perbedaan budaya seperti yang tadi disampaikan, masyarakat multikultural itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat membuka wawasan kita semua terkait bagaimana budaya itu bisa berkembang, budaya itu bisa hidup, dan bagaimana budaya itu bisa menjadi sebuah warisan turun-temurun. Dimana saya bisa mengetahui keberagaman dari teman-teman yang luar saya, misalkan yang dari K, yang dari Maluku Barat Daya, yang dari banyak tempat lainnya, dan saya juga bisa berbagi pengalaman saya sebagai seorang foto. Nah, next saya ingin bertanya, kita kan sudah membahas terkait tempat tinggal. Kita mungkin akan masuk sedikit lebih dalam. Apakah narasumber yang di saat ini Ferdinand berasal dari daerah lain, dan daerahnya itu bisa dispesifikannya dari daerah? Ya, jadi untuk asal daerah saya itu sendiri, saya ini sebenarnya itu bukan berasal dari Ambon asli, tapi memang saya dari dulu menetap di Ambon. Untuk mama saya itu asalnya itu dari Sirisori, Saparua tepatnya, karena mama saya bermarga Kisawya. Dan untuk ayah
Ayah saya itu merupakan campuran dari etnis Tionghoa dari bapak saya dan juga etnis Melanesia dan asalnya itu dari Buru ya, dari darahnya itu dari oma saya. Dan untuk selanjutnya untuk pertanyaan bagi Kristo, yang saya ketahui Kristo ini sebelumnya kan belum tinggal di Ambon dan besarnya itu di luar sebelum masuk ke Ambon untuk bersekolah pada SMP. oh ya di SMP. Nah, saya ingin bertanya alasan Kristo untuk datang dan tinggal di Ambon ini sampai ke SMA sekarang ini. Kalau di itu juga kan lama ini. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya Ferdinand. Karena kebetulan saya itu menghabiskan waktu TK itu di Tual, di Kota Tual. Dan kalau untuk SD saya habiskan itu di Bandung, Jawa Barat. Jadi saya cukup banyak mengalami keadaan-keadaan masyarakat multikultural. Dan ketika saya balik ke Ambon, saya merasa sangat senang. Dan alasan sebenarnya saya balik ke Ambon itu karena tuntutan dari orang tua saya yang berpindah tempat untuk bekerja. Jadi saya harus kembali lagi ke Ambon. Dan kalau untuk alasan spesifiknya itu tidak ada, cuma itu aja. Baik, terima kasih ya. Oke. Tadi kan sudah sempat disampaikan kalau Ferdinand itu campuran dari Serisori dan Buru dan juga etnis Tionghoa. Nah, apakah Ferdinand pernah merasa kalau orang tuanya itu sulit beradaptasi ataukah mengalami proses adaptasi selama ada di Ambon? Pertama untuk dari ibu saya dulu dan mama saya, karena berhubung mama saya itu dari Sirisori, Saparua dan berpindah ke Ambon dan juga ada banyak saudara yang sudah terlebih dahulu tinggal di Ambon. Jadi untuk menyesuaikan diri bagi mama saya itu tuh cukup mudah, dan bukan cukup mudah, memang mudah sangat, karena mama saya itu bisa digolongkan sebagai orang yang gampang bergaul. Nah, tapi untuk dari ayah saya dan keluarganya itu berhubung karena perpindahannya itu karena suatu insiden yang besar yang terjadi di Ambon, tapi sangat berdekatan di daerah dulu yang saya tinggal. Nah, karena hal itu yang membuat mereka pindah dan tidak ada keluarga jadi Ambon yang tinggal, sehingga untuk beradaptasi itu mereka tidak seluas ibu saya, karena yang kenalnya tuh kayak sekitarnya saja. Tapi untuk sekarang memang sudah gampang karena udah banyak orang-orang yang dikenal. Tapi untuk diri saya sendiri tuh jatuhnya tuh lebih ke ayah saya sih, cuman karena saya tuh kayak masih sedikit susah untuk bergaul dan kayak punya rasa yang mungkin membuat perasaan saya itu tidak enak kalau berteman dengan orang lain gitu. Tapi saya juga mencoba untuk berteman dengan orang lain karena mama saya bilang itu saya harus banyak memiliki teman dari daerah lain supaya memiliki sebuah pengalaman dan juga kesempatan menarik untuk mengetahui dari adat istiadat dari daerah mereka. Sangat setuju sekali dengan mamanya Ferdinand. Untuk selanjutnya pertanyaan bagi Kristo. Nah, untuk yang di Ambon ini ada yang namanya istilah pelagandong. Nah, saya ingin bertanya bagi Kristo, bagaimana nilai pelagandong atau tradisi lokal yang mampu menjaga persatuan masyarakat sekitar? Oke, kalau kita berbicara terkait pelagandong, kita harus lebih mengingat lagi terkait asal dari kita. Dan bagaimana pelagandong ini bukan hanya mengikat diri kita sendiri, tapi mengikat kalau mau dibilang satu daerah kita, satu kampung kita. Jadi konsep pelagandong ini bukan hanya ingin mengikat kita antara kita dengan si A atau kita dengan si B, tapi bagaimana kita sesama warga Maluku ini bisa saling menjaga persatuan, terutama ya kalau teman-teman belum tahu terkait insiden yang pernah terjadi di Ambon yang sempat memecah belah. Tapi dengan adanya pelagandong ini diharapkan dan memang sudah sepatutnya pelagandong ini menjadi wadah untuk kita bisa
saling menjaga persatuan dan kesatuan dan wadah bagi kita untuk bisa saling peduli terhadap sesama. Terutama kan kita itu bisa disebut daerah yang sangat kaya ya akan keberagaman. Benar sekali Tristan. Oke, sekarang kita kembali lagi nih ke masyarakat tempat tinggal. Tadi Ferdinand sudah sampaikan terkait banyak kegiatan. Nah, bagaimana sih masyarakat di daerahnya Ferdinand itu bisa bekerja sama dengan baik untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan? Bisa dikasih contoh nggak? Untuk contohnya itu karena untuk masyarakat yang tempat saya tinggal itu mayoritasnya itu beragama Kristen Protestan, yang berarti mereka kan sering mengikuti kegiatan gereja yang dibuat untuk menjaga lingkungan sekitar dan juga mempererat hubungan dari mereka. Dan apa tadi Kristen? Contohnya Kayak misalnya kegiatan apa gitu yang kayak banyak orang ikut gitu. nah, yang untuk banyak orang ikut itu kayak jatuhnya tuh di 17 Agustus sih rata-rata. Oh, 17 Agustus. Ya karena kalau untuk 17 Agustus tuh mereka membuat ada dari gereja untuk merayakan 17 Agustus, tapi ada juga dari untuk RT RW. Dimana untuk perbedaan dari mereka itu mereka tidak memperbedakannya lagi karena mulai mereka ikut itu membuat mereka lupa kan mereka itu berbeda asalnya. Hari kemerdekaan guys, persatuan. Keri. Kita pada pertanyaan terakhir untuk Kristo nih. Oke. Di sini untuk pertanyaan terakhir saya ingin menanya tentang terkait dengan masa lalu dan masa depan. Bukan masa depan sih, masa sekarang ini. Nah, saya ingin bertanya untuk Kristo, apa keberagaman masyarakat saat ini berbeda? Apakah dia berbeda dengan masyarakat masa lalu? Dan seperti Kristo bilang tadi itu kalau batu gantung itu sebelumnya kan di orang-orang sana yang tinggal dulu ya, tapi sekarang sudah banyak orang pendatang. Nah, bagaimana tuh perbedaannya? Apakah tidak jelas itu? Oke, kalau kita bicara soal masa lalu dan masa kini, kita harus kembali lagi mengingat bahwa memang pada dasarnya Batu Gantung itu memang daerah yang strategis dari masa lalu. Dari masa lalu itu memang sangat-sangat strategis dan sangat-sangat diperuntukkan untuk para pendatang. Dan untuk kalau soal keberagaman, memang dari awalnya itu keberagaman itu sangat nampak. Tapi keberagaman itu bukan menjadi alasan, bukan menjadi hambatan, bukan menjadi peluang untuk konflik, tapi malahan keberagaman itu yang membuat kita menjadi daerah yang bisa dibilang solid ya. Jadi kita tuh bisa dibilang salah satu daerah yang sangat solid di Mamuju sendiri. Bukan untuk pamer ya teman-teman. Berarti kalau untuk kedatangan orang-orangnya itu memang sudah lama sekali. Sangat lama sekali teringat. Mungkin itu saya ingin bertanya ke Kristo. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Ferdinand cukup ya untuk menutup sesi kita di saat ini. Mungkin ada kali kesimpulan yang ingin disampaikan oleh narasumber kita Ferdinand, dipersilahkan. Jadi untuk kesimpulan yang dapat diambil untuk masyarakat multikultural ini merupakan suatu hikmat dari Tuhan, karena bisa dibilang dengan adanya masyarakat multikultural ini kita dapat bekerja sama dengan baik tanpa memandang asal daerah mereka, dan juga dapat bawa kedamaian juga sih, tapi dengan adanya ini juga membuktikan kalau kita punya perkataan pada di bawah burung Garuda itu merupakan kata-kata yang bukan cuma dipajang, tapi kata-kata yang telah diterapkan bagi masyarakat untuk kehidupan kita. Oke teman-teman CF, setuju banget sama yang tadi sempat disampaikan oleh Ferdinand, bahwa keberagaman yang kita dasarkan dari Bhinneka Tunggal Ika itu tidak boleh hanya disampaikan lewat mulut saja, tapi harus bagaimana kita sebagai masyarakat, terutama generasi muda, untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. So, saya Kristo dan Saya Ferdinand. pamit undur diri. Sampai jumpa.